dalam Yesus Kristus. Sudah sukacita hari ini? Amin. Semangat pagi. Pagi. Amin. Dahsyat luar biasa. Yuk. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita akan memuji dan menyembah dan memulai ibadah kita pada sore ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas sore ini Bapa, kami masih bisa memuji Engkau, mengagungkan Engkau ya Bapa, tim doa Galilea Blessing Ministry. Ini semua oleh kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa pada kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih juga atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, kami memulai ibadah kami Bapa. Urapan-Mu turun atas kami semua para hamba-hamba-Mu di tim doa ini Bapa, agar kami terberkati pada sore hari ini Bapa. Juga akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah pewahyuan turun atas hamba-Mu ini Bapa. Amin. Biarlah pesan-pesan-Mu itu menjadi berkat bagi kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai akhir Bapa. Jaringan internet dan PLN ya Bapa. Kami mohon Engkau lancarkan Bapa. Tuntut bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian. Silakan, Padan. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Ada nih suaranya kekecilan. Mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Tertegun aku dibuatmu. Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadirat-Mu. Seribu rasa. Terkagum seribu rasa hadirat-Mu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Terpana, tertegun dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadirat-Mu. Sekali lagi, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Nyanyinya nggak kedengeran nyanyinya. Ku melukiskannya, hadirat-Mu. Seribu rasa.
Sama-sama katakan. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yuni untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada sore hari ini Tuhan datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang hari ini. Berkat kesehatan, kemurahan, rezeki, dan kemuliaan Tuhan. Semua asal dari Engkau Tuhan. Dan kami hanya bisa bersyukur kepadamu karena Engkau lah yang baik penuh kemuliaan. Berkati ibadah Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesai. Engkau ambil alih acara ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Untuk selanjutnya, ada yang kesaksian selain Pak Riel? Bapak Ibu, kalau ada yang mau kesaksian silakan sebelum Pak Riel. Pak Amos, Pak Yanghok. Rio, Pak Rio. Kalau tidak ada Bro Riel deh. Tidak ada Bro Riel. Silakan Bro Riel. Oke. Terima kasih. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Haleluya. kami semua. Puji Tuhan bisa berjumpa lagi sore ini. Saya akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Haleluya, ku memujimu Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya,
Bersyukur kepada Tuhan, sangat baik, bahwa sangat untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Iya. Puji Tuhan, Puji bersyukurlah. Real habis potong rambut ya. Jadi anak muda tuh. Cakep nggak ini? model anak muda ya. Stok tua. Selamat sore Ibu Juni. Sore Pak Dani, semuanya sore. Ya, silakan Ibu Lydia. Untuk selanjutnya kita akan sharing firman Tuhan. Hari ini siapa yang bisa menyampaikan firman Tuhan ya? Ada? Ada giliran? Pak Sastra, ada mau dikasih ayat apa? Silakan Pak Sastra. Mau kasih sebentar ini ada ordernya mesti jawab dulu nih untuk aduh tar ya, nyanyi dulu Ya, kesaksian dulu. Siapa yang mau kesaksian? ya. Oke, nanti saya kasih bagus Ya, Ibu Jenny. Ibu Jenny mau kesaksian? Oke, Brother Yonghok. Ibu Dita. Hansel. udah ada. Shalom. Ya. Silakan. Hansel Ya. kesaksian. Hansel mau kesaksian? Ya boleh Bu. Boleh. Oh, kalau Hansel kayak Hansel tuh siap. Itu nyanyi nih, jadi liatin. Ya. Itu Audrey. Hansel nyanyi nih, Hansel. Liatin deh. Silakan Hansel. Hansel. Coba liatin nih. Jadi Audrey juga bisa. Oh, ya Audrey juga nanti gantian ya. Ya, Hansel silakan Hansel. Tuh, Hansel nyanyi. Inian Audrey yang kelihatan Ya, tuh. silakan Hansel. Hansel mau nyanyi apa? Ya, lagu sekolah minggu juga nggak apa-apa. Ya, Semuanya, hari ini saya tidak nyanyi, tetapi saya ingin bercerita tentang skala dan keseharian saya. Biasanya kan, kalau itu kan satu buka ya. Waktu tiba-tiba ada COVID di Indonesia, udah putus tuh PTM-nya. Habis itu, Habis itu waktu saya tahu itu kayak saya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Di situ pemerintah bilang kalau libur dulu, tapi belajar dari sekolah. Habis itu ibu guru saya nyuruh saya dan teman-teman saya untuk nonton TVRI untuk belajar. Habis itu nggak lama kemudian tahun 2020
2020 Desember itu saya udah kelas 3 tuh. Habis itu beberapa 2 bulan atau 3 bulan lah saya sudah dapat info dari kepala sekolah untuk belajar daring. Nah, waktu hari pertama perkenalan dan saya ditelepon sesi pertama. Habis itu kayak dalam hati, puji Tuhan saya bisa ketemu sama bu guru sama teman-teman lagi. Habis itu waktu kelas 4-nya nih, kayak hari ini itu kayak udah bisa PTM karena COVID-nya udah reda kan. Nah, di situ aku udah bersyukur banget tuh sama Tuhan. Tuhan udah izinin COVID ini reda supaya saya sama teman-teman dan bu guru bisa ketemu lagi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena berkat yang sudah dikirimkan kepada keluarga kami dan saudara-saudaranya. Sekian, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan buat Pinter Hansel. ya Hansel ya. Hansel. Ya, sudah berani kesaksian ya. Puji Tuhan. Pinter. Terima Ya. kasih kesaksiannya. Puji Tuhan. Audrey mau nyanyi? Audrey, Iya, Jadi, Pak Sastra. Ya. sama Ya, Om sudah. Dani. Oke. Nih Audrey mau nyanyi dulu katanya nih. Cucunya Ibu Tina. Tuh, Ya, mau nyanyi silakan. nggak mau Oke, katanya. besok ya. Oke. Ya, silakan Pak Sastra. Ya, saya kasih ayat paling gampang ini. Ibrani 9, 27 dan 28. Ya, saya akan bacakan. Ibrani, coba diambil dulu. Ibrani 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu ia dihakimi. Didi yang di situ 28. belum. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Itu kira-kira itu. Jadi saya kasih bocorannya bahwa ini berbicara tentang penghakiman. Ya, silakan respon-respon. Nanti saya kasih resumenya yang terus. Amin. Ibrani 9. Oh, Ibrani 9. Salah. Ibrani 9. Oke. Ayat berapa? Ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja pengorbanan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Setelah itu ia tidak akan menyerah. Sekali lagi untuk tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Waduh, susah ya. Ya, susah. Ya, makanya ya, enggak susah. Pokoknya istilahnya ditafsir saja dulu. Kan yang pintar Tuhan Yesus, kita kan belajar semua. Nggak ada yang pintar di sini, yang pintar Tuhan aja. Ada yang mau? Oke, sebelum itu saya dulu ya. Ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini bermakna bahwa ada dampak yang ditinggalkan seseorang dalam kehidupannya
Demikian pula dengan kita. Apakah kehadiran Kristus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya? Iman yang benar kepada Yesus membuat perbedaan yang mendasar antara pengikut Kristus yang sejati dengan yang palsu. Hal ini tampak pada perilaku kita setiap hari. Apakah hidup kita membuat orang lain diberkati atau justru kita menjadi batu sandungan, ya. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa kita hidup sekali, ya, tapi kita juga akan kita mati sekali, kita hidup, kita akan dibangkitkan kembali, dan itu dikatakan oleh Pak Sastra, kita akan menghadapi penghakiman. Oleh karena itu kita yang hidup ini seperti gajah, peribahasa tadi yang saya sampaikan, ya, gajah mati itu meninggalkan gadingnya, ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa yang kita perbuat di dunia ini, ya, itu pasti pada akhirnya itu akan kelihatan, ya, dan orang akan sebetulnya patokannya juga kita bisa lihat di mana kalau orang-orang yang meninggalnya dalam Tuhan itu, ya, kita akan melihat mereka justru menjadi kesan yang baik bagi orang-orang ini. Wah, ini orangnya baik, ya, orangnya baik. Jadi itu akan membuat dalam kehidupan kita ini seperti dikatakan tadi, ya, kita akan menjadi sesuatu yang orang menjadi mengenang kebaikan kita, mengenang semua perilaku kita, mengenang keteladanan kita, ya. Jadi hidup ini kita benar-benar harus lakukan, ya, untuk hidup kita ini supaya hidup kita bagi Kristus, ya, menjadi terutama karakter kita nih yang, ya, selama kita hidup ini menjadi karakter yang benar-benar menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kita bersyukur kita bisa hidup sebagai pengikut Kristus. Kita harus menjadikan Kristus sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita, ya, melalui keteladanannya Yesus Kristus telah melakukan kehendak dengan sempurna, ya. Dan kita percaya kita semua para pendoa sore hari ini, ya, kehidupan kita ini kita boleh isi dengan hidup yang benar, ya, hidup yang benar sesuai dengan menjadi serupa dengan Kristus. Oke, yang lain silakan Ibu Tina. Ya, halo, ya, shalom, kedengeran nggak? Oh ya, buat saya, ya, ini ayat luar biasa, ya. Kan Tuhan Yesus sudah datang hanya untuk satu kali menebus kita semua. Dan hidup kita juga cuma satu kali di dunia. Jadi kalau saya lihat ayat ini, kita nggak boleh pandang enteng akan hidup kita, ya. Hidup ini kan kesempatan untuk kita menjadi hidup di surga, gitu. Artinya gini, apa yang kita tabur di bumi itu akan kita tuai di surga, bukan hanya di bumi tapi di surga. Begini, kita mau di surga itu katanya ada pangkat-pangkat, nanti ada mahkota-mahkota yang membedakan kita. Jadi kalau kita hidup ya cuma asal percaya aja, asal begini, beda dengan misalnya Pak Dani bekerja keras melayani Tuhan, itu kan ada satu tindakan yang luar biasa. Beda dengan orang yang asal-asalan hidup di dunia ini. Pokoknya asal ngelewatin aja. Nggak bisa, ya, karena nantinya di surga itu akan ada pangkat yang beda. Misalnya kayak Pak Dani nanti di surga jadi jenderal mungkin. Terus kalau yang biasa-biasa kayak saya nih, saya mungkin jadi tukang sapu atau apa, kan nggak mau. Jadi kita ini hidup di sini ini jangan disia-siain, karena hidup cuma satu kali dan hidup ini sangat menentukan keadaan kita, ya, sangat menentukan bukan hanya di sorga tapi di dunia juga. Kita sangat ditentukan oleh kita ini apa yang kita tabur, gitu, apa yang kita kerjain. Jadi janganlah dianggap enteng, hidup ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya mau kasih kesaksian sedikit, ya, Pak Dani. Dulu waktu saya masih muda, gitu, ya, saya selalu mengatakan di dalam hati saya, kenapa sih saya mesti hidup? Coba andaikan saya tidak hidup, tidak ada di dunia ini, saya lebih enak, gitu, ya, mau sorga kek, mau neraka kek, saya kan nggak tahu karena saya nggak hidup, ya.
Kenapa saya mesti hidup? Jadi mesti hati-hati sekali ngejalanin hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu iniin gitu, diapain, dimurkain sama kita. Jangan sampai Tuhan tuh dibikin kesel sama kita. Jadi saya itu selalu pikir alangkah enaknya ya kalau saya tidak ada di dunia ini. Enak sekali gitu, nggak usahlah mikir mau sorga, mau neraka, masa bodoh, karena saya nggak pernah ada. Tetapi ketika saya mengerti rencana Allah, disitulah saya berubah. Jadi saya baru mengerti dan saya boleh bersyukur sama Tuhan, saya boleh bisa dikasih kesempatan hidup di dunia. Kita tuh harus bersyukur kalau kita tuh dikasih kesempatan hidup di dunia. Mau susah kayak mau senang. Tetapi hidup di dunia ini kan sangat menentukan karena apa? Tuhan tuh merencanakan kita hidup seperti Allah-Allah kecil ya. Maksudnya seperti Tuhan-Tuhan kecil di surga gitu. Di tempat yang sangat-sangat enak. Andai kata kita tidak hidup di dunia, kita bagaimana bisa menikmati keadaan surga, keadaan yang sangat indah, keadaan seperti Tuhan-Tuhan kecil gitu nantinya. Jadi di situ saya mulai boleh disadarkan dan saya boleh bertobat, Tuhan. Terima kasih ketika saya mengerti, saya boleh bersyukur sekali akan hidup ini. Kalau saya boleh dikasih hidup, berarti saya dikasih kesempatan untuk bisa menabur, untuk bisa melakukan yang baik supaya saya bisa memetik keadaan nanti yang baik. Bukan hanya di surga, tetapi juga di dunia ini. Gitu aja Pak Dani. Ya, jadi sebenarnya ayat ini berbicara tentang kematian ya. Karena semua orang sudah ditetapkan untuk mati. Semua kita pasti mati ya. Dan itu yang dikatakan bahwa nanti satu saat kita akan menghadapi penghakiman ya, penghakiman di mana di situ nanti di dalam semua dalam buku kehidupan itu akan dibuka ya apa yang kita pernah kita lakukan ya. Jadi ayat ini berbicara tentang penghakiman ya, kematian dan penghakiman karena kita semua pasti mati ya. Siapa yang nggak mau hidup seterusnya ya, nggak mungkin ya. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Oleh karena itu hidup kita ini benar-benar kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Silakan Pak Amos. Silakan. Pak Dani, sedikit aja saya nanya. Silakan. Pak Dani, kalau orang nanti ada banyak orang bicara, kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita tidak akan menghadapi penghakiman. Apa benar? Tapi Pak Dani bilang kan semua orang harus menghadapi penghakiman. Iya, ya nanti Pak Sastra akan jelasin ya. Oke. Ya, silakan Pak Amos. Oke, puji Tuhan. Rupanya yang Ibu Tina sampaikan tadi memang akan saya sampaikan sekarang ini. Yang pertama di ayat Matius 12 ayat 36 dan 37 demikian. Ini kata Yesus sendiri ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Jadi mengenai kata-kata aja itu akan harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi hal-hal yang jauh lebih besar dari sekedar perkataan. Ya, haleluya. Kemudian Paulus melengkapinya di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Jadi udah jelas sekali di sana apa yang kita tabur akan kita tuai dan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi pasti setiap orang akan dihakimi menghadap pengadilan Kristus nanti itu. Maka dari itu sebaiknya kita lebih berhati-hati di dalam hidup ini, termasuk di dalam hal perkataan. Kalau kita bercanda, bercandalah yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan hindarilah bercanda-bercanda atau perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan.
Gimana semakin hari kita semakin tahu, semakin dekat dengan Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya akan diperhitungkan. Demikian Pak Dani. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Mos. Ya, Terima Ibu kasih, Lydia, Pak. silakan. Ibu Lydia mau sharing? Saya dari ayat ini ya, memang kita di hari terakhir itu akan ada penghakiman. Itu 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kita itu di hari penghakiman itu kita bukan lagi dihapuskan dosa-dosanya, malah kita itu ada penyiksaan bagi yang berbuat jahat, dan bagi yang selalu berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan, dia pasti akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Jenny, silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih. Sangat bersyukur kita punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia mati satu kali, kita juga. Tapi saya heran, saya ingin bertanya, kenapa ya Pak Sastra dan Pak Denny, banyak orang katanya sudah datang, sudah pulang ke rumah Bapak ke surga, terus balik lagi ke dunia. Jadi berapa kali dia itu meninggal? Nah, itu ke satu. Dan kedua, sungguh anugerah Tuhan sangat luar biasa, ya. Dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, kita inilah yang menantikan Tuhan. Sungguh luar biasa, kita tahu keselamatan adalah suatu yang sangat mahal, tidak dapat kita beli dengan apapun, harta kekayaan kita, kepintaran kita tidak dapat membeli, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan berikan gratis kepada orang-orang yang mempercayainya dia. Dan jadi dikatakan ya, keselamatan yang sangat mahal itu, terus untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, sungguh luar biasa. Ya, orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan yang akan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada pertanyaan saya Pak Sastra tadi, kenapa ada orang yang udah mati hidup lagi, sedangkan firman Tuhan di sini dikatakan hanya satu kali. Disimpan dulu. Disimpan dulu pertanyaannya ya, Bu Jenny. Ya. Nanti mau tanya tuh, katanya banyak pulang pergi ke surga, katanya aduh, makanya jadi gimana tuh. Ya, oke, kita simpan dulu pertanyaan itu, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Ya, kita kasih kesempatan yang lain ya. Ibu Dita. Puji Tuhan. Bunda Jen. Ya. Kalau Dita ya, kalau Dita ngelihat Pak Agustinus itu kayaknya dia nggak nyasar, soalnya dia nggak balik lagi. Iya Dita. Kalau balik lagi Dita takut apa gimana tuh? Bingung. Kalau dia balik lagi semua ketakutan. Lari semua. Iya. Ya puji Tuhan, berarti Pak Agustinus nggak nyasar ya, buktinya dia nggak balik lagi ke sini. Lebih enak di sana, Bu. Ya, lebih enak di sana. Udah bebas, udah nggak ada penderitaan, udah nggak capek cari uang, muter-muter kepala kita. Aduh, udah nggak diocehin sama Dita lagi, soalnya udah nggak dibuat. Udah nggak ingat. Di sana lebih enak Dita. Terus ya memang Tuhan kita itu baik banget ya, sampai mau mati sekali untuk kita, tapi datang kedua kali ya, mau datangnya kedua kali yang saat kita tunggu-tunggu nanti gitu. Di sini Dita juga masih terus belajar untuk
taat sama Tuhan supaya saat nanti dia datang yang kedua kali kita ditemuin sama dia tetap setia, tetap dalam jalurnya dia gitu, enggak lagi di diskotik, enggak lagi dalam pesta-pesta gitu, enggak dalam hura-hura. Jadi udah nggak ada diskotik tahu. Apa dong Bun? Diskotik secara virtual Bun masih ada Bun. Terus ya kita tetap belajar untuk tetap setia sih memang, meskipun waktunya kita nggak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kayak di dalam Alkitab kan 3 gadis bijaksana dan 3 gadis bodoh ya. Kita mesti tetap jaga pelita kita biar tetap menyala dan ada minyaknya gitu, jangan sampai padam. Maksudnya biar kita tetap berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, meskipun dunia ini mau sesusah apapun, sebesar apapun masalahnya, kita tetap fokusnya sama Tuhan, karena Tuhan kita itu lebih besar, gitu ya. Itu aja Pak Dani, makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian di itu ya, seperti Lazarus ya, dia bisa hidup kembali kan, dia mati ya. Tapi mungkin kita lihat dari sisi ya Pak Dokter, dari sisi medis ya, kenapa orang mati itu bisa hidup kembali? Ya, silakan Pak Dokter. Mati hidup kembali ya, ini artinya tuh dia mati suri itu, belum ya. tadinya koma, kemudian nggak ada napasnya udah nggak ada lagi kan, makanya suka diadakan itu di pompa tuh jantungnya, bek gitu, atau pakai alat yang untuk merangsang itu. Nah, kadang-kadang bisa napas lagi gitu. Itu dikatakan mati suri. Ya, mungkin juga kalau secara rohani ini dia katanya waktu dia mati rohnya ke surga itu dipanggil rohnya, tapi Tuhan bilang kamu belum waktunya untuk ini, jadi balik lagi dia, jadi hidup lagi. Itu secara rohani. Kalau secara medis tadi itu mati suri, jadi belum mati bener-beneran, jadi baru koma terus tiba-tiba kalau lihat grafiknya lurus ya, biasanya naik turun tuh jantungnya. Kalau pernah lihat kan, kalau EKG-nya tuh naik turunnya, tiba-tiba datar. Nah, makanya suka dihantam pakai alat itu, atau ditekan pakai tangan begitu di ini supaya bisa ini lagi, tiba-tiba bergerak lagi, tek. Nah, itu yang disebut mati suri. Jadi bisa hidup lagi. Kalau yang mati rohani ya itu belum waktunya kamu, siapa suruh pulang siapa suruh pulang. Jadi dikembaliin lagi, dia punya rohnya masuk lagi dan dia napas lagi, hidup lagi. Itu aja dah kalau menurut saya. Jadi memang kita lihat banyak cerita dari beberapa orang yang dapat karunia dapat kasih karunia dari Tuhan. Itu pada waktu dia mati ya, dia sempat mati ya, diambil, Tuhan masih kasih kesempatan melihat ngintip surga atau neraka ya. Dan Tuhan kemudian kirim kembali ke mereka supaya mereka menceritakan bahwa surga dan neraka itu ada ya. Dan mereka sebetulnya belum, ya menurut saya sih ya belum mati, sebetulnya belum mati ya, karena kematian itu adalah sebetulnya kalau kita sudah mati berarti roh kita memang sudah diambil ya, dan sudah kembali roh kita sudah kembali dari tubuh kita. Dan memang ada beberapa hamba Tuhan yang diberi kesempatan untuk mengalami itu ya. Jadi mengintip surga atau mengintip neraka, dan mereka menceritakan semua itu kepada kita semua yang hidup ya. Itu semua karena ya itu anugerah Tuhan semua ya. Dan melalui kesaksian mereka, orang diingatkan bahwa surga atau neraka itu ada ya. Oke, silakan ya, silakan Pak Amos. Ya, puji Tuhan.
Saya perlu saksikan hal ini sedikit. Teman-teman ada kenal dengan Pak Kerta, nama lengkapnya Pak Kerta Hadian Salim. Pada saat dia koma, kita setelah dia koma, kita besuk. Saya bersama teman-teman dari PA Janur Kuning. Saksinya banyak, ada lebih dari 5 orang. Kemudian beliau sudah bisa diajak bicara. Saya tanya, Pak Kerta, Bapak selama ini kemana saja? Maksud saya tuh rohnya kemana saja? Kan koma itu. Dan perlu diketahui pada saat koma itu dia sudah dikasih minyak, kan beliau Katolik, sudah dikasih acara sakramen perminyakan orang menjelang meninggal. Sudah diberikan itu. Saya tanya, beliau menjawab. Almarhum menjawab. Dia ketemu Tuhan Yesus. Terus saya tanya, Tuhan Yesus bilang apa Pak sama Bapak? Dia bilang pelayanan saya salah. Salah bagaimana Pak? Intinya Pak Kerta itu soal teologi itu jago dia. Firman-firman bahasa apa namanya tuh Ibrani dia sebagian ngerti. Istilahnya itu dia kopiannya Pak Erastus Sabdono lah. Ya, jadi mengenai teologinya jago. Nah, tapi dalam pelayanan itu harusnya yang dimuliakan tuh Tuhan Yesus itu namanya Tuhan Yesus, jangan dirinya dia. Itu yang dimaksud. Jadi singkat cerita saya menyimpulkan bahwa setiap pelayanan kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk kita pribadi. Kita ini hanya alatnya. Dan puji Tuhan dari PA Janur Kuning itu juga saya bawa kesaksian dia untuk bersaksi di teman-teman Sunter. Ya, intinya biar banyak orang yang mengetahui bahwa kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita sebagai pendoa, itu biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Itu Pak Dani, singkat cerita. Oke, terima kasih Pak Mos. Brother Real, Anda mau sharing? Silakan. Terima kasih. Jadi bagaimana tadi Bu Yeni bilang bahwa hidup manusia itu, kehidupan manusia itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga hidup kita ini sudah ada jatah waktu yang diberikan Tuhan. Jadi kita belum tahu kapan. Jadwal. Iya, jadwalnya sudah ada. Begitu. Kalau di kalender itu seperti hari-hari besar, mungkin ada hari kematian bagi setiap orang. Bro Real. Sebetulnya yang penting kita sudah dapat tiket, tinggal boardingnya kita nggak tahu kapan. Ya, iya. Yang penting kita udah dapat tiket ke surga, ya. Tinggal boardingnya nggak tahu. Sehingga nanti dalam penghakiman mungkin dari hari penghakiman mungkin mudah-mudahan harus di kitab kehidupan itu kita punya kitab kehidupan itu dapat 10 lah kalau nilai di sekolah, dapat 10 atau 100 kalau seperti yang kita lakukan di dunia. Mungkin itulah yang kita harus lakukan sebagaimana kehendak Tuhan. Terima kasih tambahan itu. Oke. Ya, sekarang Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Enggak itu. Terima kasih. Jadi kita ini semua sudah ditetapkan untuk mati satu kali ya. Kecuali kecuali Henokh dan Elia itu langsung diangkat ke surga. Kematian itu bukan suatu akhir dari segalanya, karena masih kita mati masih ada lagi penghakiman. Mati lalu dihakimi. Jadi kita tuh masih ada di alam keabadian ya, karena masih menunggu lagi penghakiman dari Yesus.
Jadi selama kita ini hidup di dunia, kita nggak ada kesempatan dua kali. Kalau udah mati, nggak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki dosa kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini di dunia ini kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup baik yang benar-benar. Karena hanya orang yang setia kepada anak domba selama hidup kita di dunia ini, hanya orang-orang inilah yang akan namanya akan tercatat di dalam kerajaan surga. Penebusan oleh Yesus adalah keselamatan ilahi yang dilakukan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, yaitu untuk penebusan dosa-dosa kita. Kematian kita ini memang sudah manusia ditetapkan di Alkitab ya. Kita ini sebagai orang ditetapkan mati hanya satu kali. Beda dengan mereka. Mereka bisa mati berkali-kali ya dengan cara reinkarnasi. Sekarang mati, sekarang jadi manusia, nanti mati hidup lagi karena dia mungkin pernah menyiksa anjing, nanti hidup jadi anjing. Bukan gitu. Itu paham mereka ya, yang paham reinkarnasi. Tapi di dalam Yesus Kristus kita memang ditetapkan hidup hanya satu kali. Lebih baik karena kita hidup satu kali, kita harus hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan agar nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, ini Pak Sastra. Ini kita boleh bertanya sebelum Pak Sastra? Boleh, kasih pertanyaan aja. Ya. Ya. Ini biasa di kedukaan kematian begitu. Ada pendeta yang atau pastor atau ini hamba Tuhan menyatakan bahwa pada waktu dia meninggal atau mati, rohnya langsung ke surga begitu. Tapi rohnya langsung ke surga, badannya di dunia kan. Begitu. Tapi ada pendeta juga mengatakan dia tidak langsung ke surga ini rohnya. Dia masih menunggu begitu. Menunggu waktu Tuhan mungkin atau gimana saya nggak tahu. Itu yang saya mau tanyakan. Apa memang betul waktu kita mati itu rohnya langsung ke surga? Biasa kan didoakan. Orang percaya bilang orang mati, padahal kita kan nggak tahu. Biasa kalau orang meninggal itu dia masuk surga atau belum. Tapi mereka yakin ya, kayak dengan penuh keyakinan bahwa rohnya sudah di surga pada saat dia mati, tidak bernapas lagi gitu. Tapi ada juga pendeta yang mengatakan bahwa dia rohnya belum langsung ke surga, masih melayang-layang atau bagaimana, saya nggak tahu. Mungkin ada penjelasan itu, sharing aja mau bertanya gitu. Terima kasih. Pak Sastra udah senyum-senyum ini ya. Pak Dani. Haleluya, luar biasa. Ya silakan, Brady Yohok. Pak Dani. Brady Yohok mau tanya. Silakan. Saya mau nanya nih. Ya, silakan. Ini kan ayat hari ini kan katanya kan penghatinan. Saya mau nanya, kita sebagai orang Kristen kan dikatakan kalau kita berterima Tuhan Yesus, kita dibaptis, dosa kita sudah diampungin. Saya mau nanya itu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua penghadiran itu yang untuk dosa lama dan dosa baru. Saya mau nanya gitu. Dosa lama, dosa baru kan udah diampungin. Jadi kalau dia datang untuk dosa lama ya kita mau aja kita percuma dong. Kita kan bertobat kan. Katanya udah diampuni semua dosa-dosa saya dulu kan. Yang penting kita terima Yesus, terima keselamatan. Nanti penghadiran itu datangnya tuh untuk yang dosa lama, dosa baru gitu loh. Gitu aja. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi supaya dijawabnya panjang banyak ini. Ya, ada yang mau bertanya sampai besok ini, Be. Ini sudah mulai berkembang. Ayo tanya lagi deh. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, Ibu Tina mau tanya nggak? Ya, Ibu Tina mau bertanya, silakan. Nanti di-mute Bu Tina. Mute dulu. Unmute dulu, Bu Tina. Unmute, Bu Tina. Unmute dulu. Dibuka dulu ya. Oh iya. Jadi kumpulin aja pertanyaan, Pak. Ya. Iya, pendek-pendek aja nih saya mau bikin. Dulu kan saya bikin dosa. Saya anggap diri saya bikin dosa nih ya.
Saya udah minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Enggak ada Tuhan, kapok deh, saya nggak mau bikin-bikin lagi, nyakitin orang kok saya ngomongnya gini-gini, misalnya gitu ya. Bikin ngeselin orang, bikin nyusahin orang gitu. Saya minta ampun Tuhan, nggak mau lagi. Nah, minta ampun, saya percaya darah Yesus tuh mengampunin. Nah, saat itu juga kan dosa saya udah diampunin. Nah, nanti kalau pengadilan terakhir itu, kata Pak Dani, nanti semua orang kan menghadap pengadilan terakhir. Nah, apalagi kan dosa-dosa saya udah diampunin sama Tuhan. Yang dulu-dulu. Gitu. Mau diadilin apanya lagi, apa yang dulu-dulu ditanya lagi. Ya dulu kamu begini ya, dulu kamu begitu ya. Kan saya udah minta ampun, minta maaf, minta bertaubat, benar-benar bertaubat gitu. Nah, bagaimana itu? Itu aja pertanyaan saya. Mau di apanya lagi yang mau ditanya-tanya, kan udah diampunin dosanya. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, ada lagi. Ayo, bombardir. Dita. Ayo, bombardir. Dita, mau bertanya? Ini literatur sudah keluar semua ini. Ibu Juni, mau nanya Ibu Juni? Ya, silakan Pak. Ya, itu kan katanya kalau begitu rohnya tuh sampai di depan pintu surga di stop dulu katanya. Apa yang telah kau perbuat ya katanya. Supir angkot supir Metro Mini yang kalau nyetir yang gila-gilaan itu bisa langsung masuk. Orang pada berdoa buat dia supaya dia jangan sampai nabrak gitu atau apa. Ya semua berdoa. Kalau pendeta nggak didoain. Jadi pendeta tidur, malah tidur nyanyi. itu gimana tuh katanya ngantri dulu masuk ke surga. Pak, itu dongeng itu. Candaan itu candaan. Itu bercanda itu. Ya, bercanda. Ya, silakan Pak Sastra. Ya. Oh, sudah boleh dijawab? Belum? Silakan jawab. Ya, baik. Jawab dong. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Engkau telah menjamah kami setiap pendoa untuk mendapat pencerahan daripadamu tentang penghakiman sorga dan juga tentang dosa. Amin. Ya. Saya kasih ayat. Pertama yang saya jawab ialah Ibu Tina. Pertanyaannya bagus, luar biasa. Terima sama kasih. Pak Yonghok itu hampir sama untuk pertanyaannya. Jadi begini, dosa kita, apapun kelakuan dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 sebelum kita bertobat, itu semua dosa diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, ya itu ayatnya. Itu yang belum bertobat seperti saya bakal segala macam. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, nanti baca, nanti kelamaan kan ya. Udah dibaca. Catat aja, catat. Ya. Jadi semua kita yang sebelum dibaptis 1 Yohanes 1 ayat 9, semua dosa kita diampuni, apapun perbuatan kita diampuni. Tetapi Kristen tidak menganut osas one saved always saved. 1 kali selamat tetap selamat. Tidak menganut itu, hanya saya tidak sebut, tidak enak, nanti ini dimasukin YouTube sama Pak Dani Mandip. Ada aliran, salah satu aliran yang mengatakan osas sekali selamat tetap selamat. Ada alirannya, saya nggak sebut alirannya karena nanti masuk YouTube nanti saya dituntut. Ya, oke. Ya, kedua, kemudian dosa yang mana nanti akan dihakimi? Baca, ini baru dibaca. Ibrani 10, 26, 27. Itu dosa yang setelah kita 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini dibaca cepat. Karena waktunya sedikit. Ayo cepat. Ibrani 10, 26, 27. Ayo cepat. Ayo cepat. Atau saya bacakan? Saya baca. Oke, baca. Ibrani 10, 26, 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Di situ penghakiman pertama. Jelas, ya, sudah jelas. Sudah bertobat,
melakukan hal-hal di sini yang dihakimi. Kalau yang dulu sudah selesai, tidak ada masalah, kita sudah diampuni. Tetapi dari ayat ini, oke, tidak usah diperpanjang. Kemudian yang Pak Riel, yang mati katanya langsung rohnya bersama Tuhan, itu tafsir. Itu tafsir, karena saya belum pernah ke sorga, Pak. Kalau saya sudah pernah ke sorga, saya bisa jawab. Tapi saya belum pernah ke sorga. Yang jelas kalau mati kita ke Hades dulu dikumpulin, kita baca Matius 25, 31, 33. Di situ antara kambing dan domba kita dipisahkan. Yang melakukan kebenaran duduk sebelah kanan, yang domba sebelah kanan, yang kambing sebelah kiri. Yang domba hidupnya benar, yang kambing suka melawan. Nah, itu di situ. Ya. Matius 25, 31, 33. Ya, catat aja. Ya itulah. Gitu ya. Nanti catat aja. Nanti banyak nih kalau mau dijelaskan banyak banget. Ya, itu penjelasan di situ. Jadi, tetapi ada juga mengatakan untuk menyenangkan hati jemaat. Ya, karena dia membaca Yohanes 14, 1-4, dimanapun aku berada, di situ pun engkau berada. Jadi langsung saja katakan bahwa ya, kalau kita mati langsung bersama dengan Bapa di sorga, karena dia hanya membaca satu ayat itu saja. Tetapi kalau ayat yang lain dibaca, banyak sekali aturannya. Ada dipisahkan, nanti di sini, nanti di sini, di sini, di sini. Ya, itu kira-kira ya, pendek saja saya jelaskan. Kemudian, apa yang terpenting dalam kehidupan kita, Pak Dani tadi bilang, harus punya SIM untuk masuk surga. Itu namanya SIM S. Nah, sudah pernah dengar pun SMS? Surat izin masuk surga. Ya, yang penting kita sudah punya SMS. Semua sudah punya SMS, surat izin. Nah, sudah masuk surga. Siapa yang keluarin? Ya. Siapa yang keluarin? SIM. Siapa yang keluarin? Iya, SMS ya. Kita sudah punya. Semua orang percaya sudah punya izin, surat izin masuk surga. Jangan khawatir. Don't worry. Nah, kemudian apalagi pertanyaan tadi lupa. Yang mati hidup. Wah, ini Bunda Yeni nih. Yang mati hidup. Ini saya susah sekali jawabnya ya. Kira-kira aja deh. Semoga benar gitu. Ya ini saya di Alkitab saya belum pernah dapat yang mati sudah hidup. Menurut saya yang mati hidup itu secara kedokteran bisa terjadi. Kalau menurut saya bahwa yang mati hidup itu rumahnya belum selesai, jadi dia ditolak, yuk balik lagi gitu, kira-kira gitu. Ini tafsir aja ya, tafsir mungkin 60% lah benar. Suruh pulang dulu. Ya balik ngapain duk sini? Balik lagi. Itu kira-kira Bunda ya. Nanti kalau ada yang hidup lagi itu orang Muslim banyak. Ini tetangga saya satpam itu sudah mati hidup sampai sekarang masih ada. Saya sampai nggak percaya ada satpam di kompleks saya. Dia orang Muslim, dia hidup ya. Jadi tapi ini berbeda. Tapi kalau yang Kristen saya nggak pernah tahu. Jadi kalau menurut kita, jadi rumah kita tuh belum selesai. Jadi ditolak kira-kira begitu. Tapi yang jelas saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sorga gitu. Ini ngecas dulu. Nah begitu kira-kira ya. Kemudian apalagi yang ditanya tadi? Itu aja kali ya. Bentar. Pintu sorga. Pak Il sudah. Terusan sudah itu aja. Apa antri di depan pintu sorga? Ya begini. Kita itu antri itu sebetulnya ada tuh Pak. Kita akan baca jadi ayat ini berbicara sebetulnya adalah tentang penghakiman. Kalau mau dibaca semua, saya cuman potong saja itu ayat itu. Kalau mau yang benar-benar kita paham tentang penghakiman, itu harus membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46 bisa dicatat. Di situ jelas sekali apa yang dilakukan penghakimannya, tapi saya tidak sebutkan semua karena terlalu panjang. Saya pendek-pendek saja nyampaikannya, jawabnya juga pendek ya. Jadi begini, semua akan dikumpulkan oleh Tuhan sebagai hakim dan memisahkan mereka dari domba dan kambing. Itu ayat Matius 25 ayat 31-33 itu saya bacakan satu ya. 31 sampai 33 saya akan bacakan ya.
Matius 31-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Langsung rapture masuk surga. Berarti kambing-kambing sebelah kiri. Ya, itu. Langsung rapture masuk surga. Nah, ayat 35. Sebab ketika sebentar. Mana ini? Ya, pokoknya kambing-kambing itu yang kambing-kambing itulah yang pasti dapat penghakiman. Kenapa? Kambing itu kan suka melawan. Suka melawan dari Ibrani 10, 26, 27 tadi, karena 1 ayat 9 semua dosa kita diampuni setelah kita mengenal kebenaran, kita melakukan perbuatan-perbuatan lagi, berarti kita menjadi orang Kristen nol lagi. Nol. Waduh, makanya setelah saya tahu Alkitab, nanti saya kasih tahu ya, kalau belum siap jangan sekolah teologi ya. Jangan apa. Takut ya. Saya pernah murtad sekolah teologi, tahu nggak? Nggak mau saya sekolah. Bu Yuni marah-marah sampai dosen saya datang. Pak Sastra nanya dikit lagi boleh Pak Sastra? Nah, mana Pak kok hilang? Pak Sastra hilang. Pak Sastra hilang. Wah, Pak Sastra rapture. Pak Dani aja deh. Pak Dani aja. Gini, katanya Pak Sastra tadi, kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita terima Tuhan sebagai Allah dan Tuhan kita, dosa-dosa kita tuh semua yang dulu-dulu tuh diampuni. Ya, tapi kalau kita udah mengetahui kebenaran, kita kan udah tahu sekarang nih misalnya Tina ya, udah tahu kan kebenaran. Terus bikin ya setiap hari ada dong dosa-dosa yang kita lakuin, dosa-dosa kecil gitu. Misalnya ngebohong, misalnya apa aja lah, suami atau apa gitu. Kan ada. Nah, kita kan setiap malam mau tidur kita minta ampun. Apa itu nggak diampunin? Masih dihakimin. Itu ampunin, Say. Itu mungkin bisa jawab ya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, semua itu sudah Yesus tebus ya. Jadi kita seperti buku baru itu belum ada tulisannya. Nah, begitu kita sudah diampuni oleh Tuhan, itu berlakulah yang dikatakan bahwa kalau kita berbuat dosa. Saya ulangi. Bilang tadi, Bro. Ya, silakan. Ya. Ya, waduh. Ya, ini silakan Pak Sastra jawab, Pak. Kalau kita nyebut penghakiman ini. Ya. Jadi hilang. Barusan Pak Sastra ke surga ya. Iya, kita surga sebentar karena ada yang nanya kan. Sebentar, terus saya akan teruskan. Ya. Demikian. Kemudian jangan biarkan iblis atas kesibukan dan kesenangan dunia membuat kita lupa akan penghakiman nanti sehingga lupa mempersiapkan diri. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Kita perhatikan perikop domba dan kambing ya yang akan menyentuh hati kita dalam penghakiman oleh Tuhan Yesus. Ya, sini yang perlu. Penghakiman, ada penghakiman ayat 31-33 tadi bahwa penghakiman akan berlaku kepada semua orang. Kalau mau dibaca itu di 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Ada ayatnya. Jadi semua akan dihakimi. Tetapi tadi kalau pelaku seperti domba atau langsung rapture, jangan khawatir. Tetapi nanti pada penghakiman Tuhan Yesus akan adil dan jika juga sebagai pembela kita. Itu saya dapat tadi waktu saya ke surga sebentar. Ya. Yang kedua, ya. Hari penghakiman tidak dapat
dielakkan, tidak bisa dielakkan. Kalau mau baca Mazmur 137 ayat 7 sampai 12 saya tidak baca. Jadi di situ ya tidak bisa dielakkan, harus berlaku. Yang ketiga, hari penghakiman tidak dapat diwakilkan, tidak boleh wakilkan, nanti bayar wakili sama si A, tidak boleh. 2 Korintus 5:10 ya itu sudah. Sampai masih ada. Ya. Kemudian hari penghakiman itu pasti. Gini hari sudah tutup, sudah Itu sore. pasti ya, hari penghakiman pasti itu di Ibrani 9:27 tadi, dan sama seperti manusia diterpa untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Mati langsung nanti kita dihakimi. Kemudian Yesus Kristus adalah hakim yang akan datang. Apabila anak manusia datang berarti Yesus dalam bentuk manusia yang menjadi hakim. Dalam bentuk manusia. Matius 25:31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi dia sebagai hakim besar yang luar biasa. Kemudian tidak sukar bagi Yesus untuk mengasihi setiap orang karena ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dia walaupun kita dihakimi, tetapi dia tahu isi hati kita. Nah, itu akan pembelaannya ya, akan pembelaannya. Jadi ini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi Yesus itu kadang-kadang bimbang karena dia sudah kenal kita, itu maksudnya. Kemudian, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi waktu dihakimi, kita tidak perlu melakukan replay, apa namanya tuh, menjawab gitu. Oh, saya tidak benar tuh, saya banyak alasan ya, ngeles gitu. Kita tidak bisa ngeles. Jadi dia datang, dia bilang, si A, perbuatanmu ini. Ah, dia langsung, karena dia sudah tahu, dia tidak perlu tanya, nah diputuskan, ya itu perbuatan dikit, udahlah, yuk masuk. Katanya ada berapa rumah di situ, saya belum pernah ke sana sih, ada VIP misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya, itu apa namanya, alegoris saja. Mungkin kalau yang Doma tadi mungkin VIP. Wah, itu langsung yang paling bagus, ada AC segala macam. Tapi yang ada salah-salah mungkin yang kelas 3 lah pakai kipas atau ada kipasnya agak panas-panas. Ini kira-kira aja. Ya, itu tadi ada pertanyaan Bu Tina ya. Kalau apa namanya kan Ibu Tina pertanyaannya kalau dosa yang dilakukan setelah dia terima Kristus ya. Ya, tadi sudah Ibrani 10, 26, 27. Ya, tadi itu Bu Tina udah bisa menjawab, Bu Tina? Ya, itu Ibrani 10, 26, 27, itulah kalau melakukan setelah dibaptis pertama, setelah mengenal Yesus, dan melakukan dosa lagi, berlakulah Ibrani 10, 26, 27, dan penghakiman. Itu pertanyaannya, kalau dia berbuat dosa kan itu mungkin seperti apa, marah apa segala macam. Kalau minta ampun setiap hari kan dikatakan berdoa minta ampun ya. Jadi sebutin apa diampuni ya. Kan disebut berkali-kali dengan sengaja. Berkali-kali kan disebutkan kalau sengaja berbuat dosa, kalau cari di King James version-nya itu sengaja. Kalau tidak sengaja diampuni. Nah, tapi besok bikin lagi berarti sengaja. Sekarang ngoceh ngomongin orang, tapi tidak sengaja, oke diampuni. Tapi besok ngoceh lagi ngomongin orang, itu berarti sengaja. Gitu kira-kira. Satu kali misal, setan lu kurang ajar, tapi lupa itu emosional. Tapi dan seterusnya enggak diampuni sama Tuhan. Sekarang setan lu kurang ajar, besok ketemu lagi, setan lu kurang ajar. Ini enggak diampuni. Iya. Ya, oke, ini itu penghakiman. Bicara tentang topik penghakiman ini. Pak. Ya. Minta ampun gitu. Tetapi saya kasih tahu, tetapi Tuhan kita itu adalah mengasihi. Berapa kali pun kita berdosa, kan kita ada doa Bapa kami. Terus setiap hari minta ampun berdosa. Dia akan mengetahui hati kita. Memangnya saya nggak pernah berdosa. Ya, kalau kita bicara tidak ada yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa di sini? Berarti Tuhan dia. Itu. Tapi
pasti Tuhan tahu gitu, pasti Tuhan, tapi jangan yang berat-berat. Ya dosa kecil, dosa besar sama saja, tetapi Dia Maha Pengasih. Kan dibilang Dia tahu isi hati kita, Dia Maha Pengasih. Kira-kira seperti itu ya. Saya terusin dikit. Apa saja yang akan dituntut pada hari penghakiman? Ya tuh, mempertanggungjawabkan waktu. Ayatnya itu semua ada ayatnya, sudah saya sebutkan. Mempertanggungjawabkan talenta yang diberikan kepada kita, setiap kata dan ucapan kita, omong apa dan lain sebagainya. Kemudian setiap keputusan yang kita ambil, baik buruk ataupun tidak baik, mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang kita kerjakan, baik pelayanan, baik di kantor dimanapun, mempertanggungjawabkan segala selama kita hidup, selama kita punya duit diapain, poya-poya dan lain sebagainya, menolong orang atau kikir atau pelit, dan itu dia sudah tahu itu. Dia bilang, lu orang kaya dan orang miskin, Lazarus, nanti satu saat saya akan kasih orang kaya dan orang miskin, orang sangat miskin itu masuk surga. Di situ dia akan tanya, lu banyak sekali duitnya tapi tidak pernah nolong orang susah, lu itu kena nanti penghakimannya. Ya, itu ada ayat, semua ada ayatnya ya, tidak saya sebut. Nah, haleluya, itulah kira-kira banyak sekali. Sebetulnya topik ini kalau kita bahas ini nggak cukup sehari. Terlalu panjang, ya. Jadi seperti nanti ya, mungkin nanti kita bahas ya. Kalau di penghakiman itu ada dua tahta, ya, tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Kenapa harus ada dua tahta? Ya, nanti kita bisa bahas ya. Kenapa itu ada tahta Allah dan apa yang disebut dengan tahta anak domba? Ya, nah itu nanti kita bahas ya. Nanti kita berikutnya karena waktu. Silakan Ibu Lydia. Ya, nanti tolong didoakan. Tadi Ibu Febe minta didoakan juga terus supaya terjadi pemulihan dengan keluarganya, dan berdoa supaya Pak Albert bisa kembali ke rumahnya. Itu permintaan dari Ibu Febe ya. Oke, Ibu Lydia silakan mimpin doa. Baik, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang sangat baik sekali tentang penghakiman. Puji Tuhan kita dapat berkat hari ini. Terima kasih Pak Sastra. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Dokter untuk doa pemerintah. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore malam hari ini kami pada pendoa Galilee Blessing Ministry telah mendapatkan sharing firman tentang kematian dan penghakiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendoakan bangsa dan negara Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini telah berangsur-angsur melandai, dan juga kami merasakan di akhir tahun 21 ini akan segera berakhir pandemi COVID-19 ini, dan juga program vaksinasi telah berjalan lancar dan sudah 208 juta itu akan segera dicapai. Dan herd immunity kekebalan di para penerima vaksin itu segera akan bertambah menjadi lebih kebal terhadap vaksin ini, dan juga sudah ditemukannya obat untuk COVID-19 molnupiravir dapat menanggulangi COVID-19 ini telah ditemukan, dan juga semoga segera pandemi COVID-19 ini berakhir di seluruh dunia, juga di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, juga terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati bangsa dan negara Indonesia, dan juga pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, semua para menteri semua, para dari yang tertinggi dan para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah semua, telah Engkau berikan hikmat dan untuk dapat menyelenggarakan
negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya Bunda Jen, saya persilakan untuk mendoakan Ibu Febe agar ada pemulihan keluarga. Terus Ibu Beta yang menantu Bu Tina yang besok hari akan melahirkan operasi sesar. Terus Pak Dudung lagi antri di Karolus, antri untuk operasi. Ya, mari kita bersatu hati. Yang Hok dan Real tambahan. Yang Hok, Real. Ya, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih ada di Galilea Blessing Ministry, Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan melalui wadah ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan kami percaya Tuhan dicampur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa ya Tuhan Faber dan Albert pada saat ini, di mana Albert berada pada saat ini. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Biar tangan Tuhan yang membawa dia pulang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Faber juga mau menerima dia Tuhan apa adanya, dipulihkan Tuhan, mau mengampuni satu sama lain Tuhan. Tuhan, iblis tidak senang keluarganya rukun yang membuat terpecah belah. Kami tolak, kami hancurkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Kami minta roh satu hatian dipulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sayangi Faber dan Albert pada saat ini. Biar mereka Tuhan dapat membentuk keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami bawa juga Beta Tuhan kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Besok dia akan melaksanakan sesar. Tuhan, tolong campur tangan Bapa, pegang tangan dokter semua, anestesis, semua peralatan, sucikan dan kuduskan dengan darah Yesus yang kudus. Kami minta Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, dengan lancar Tuhan, segala roh perdarahan, roh maut, tolak dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, tangan Tuhan yang melakukannya Tuhan. Biar anaknya juga menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang cinta Tuhan, Tuhan. Yang begitu juga yang sempurna Tuhan organ tubuhnya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, campur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Yonghok pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Mujizat kesembuhan total Yonghok tuh sudah menerima. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau pakai Tuhan Yonghok lebih heran lagi di dalam memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati kedai kopinya ya Tuhan. Lain dari yang lain. Kedai kopinya Tuhan sukses berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa dimenangkan. Kami berdoa juga untuk Real pada saat ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Real begitu setia datang kepada Tuhan Yesus. Berkati mata kirinya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta keajaiban dari Tuhan Yesus Tuhan. Berikan untuk Real ya Tuhan. Kami percaya mata Real Tuhan sembuh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan melalui ini Tuhan, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan Tuhan. Anak cucu menantunya juga diberkati Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Real dan keluarganya. Kami bawa juga Pak Dudung Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyembuhin kaki Pak Dudung Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan Yesus yang campur tangan di dalam operasinya Bapa. Berkati Tuhan kaki Pak Dudung. Biar dia tahu Tuhan hanya Yesus dokter di atas segala dokter Tuhan. Biar dia juga lebih dekat Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Biar melalui ini semua Tuhan, Pak Dudung mau datang lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya silakan Pak Sastra untuk penutup. Haleluya. Ya, mari kita
bersatu dalam doa untuk mengakhiri virtual Zoom daripada Galilea ini. Bapa, kami mengucap syukur pada sore yang indah ini, hamba-Mu dan teman-teman pendoa sudah selesai sharing firman. Bahkan firman tersebut menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bersiap-siap untuk menjaga diri, sehingga pada hari atau hari kematian kami tetap ditemui dalam keadaan yang sehat dan tidak mengalami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Artinya kami tidak berdosa sehingga kami semua mati kemudian diangkat bersama-sama dengan Engkau tanpa melalui penghakim. Inilah doa kami dan permohonan kami. Engkau tuntun kami, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, pendoa-pendoa Galilea ini menjadi yang setia, yang menghindarkan diri, yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu. Permohonan kami Bapa, kami tahu dari firman-firman yang Engkau sampaikan pada kami, bahwa firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan pada sore hari ini benar-benar menggelora dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus akan menjaga diri kami, menjaga lidah kami, menjaga perkataan, perbuatan, pikiran kami. Engkau jadikanlah kami berpikir yang benar, perbuatan yang baik, dan juga dalam situasi apapun kami percaya karena Roh Kudus selalu menolong, menasihati, dan menghibur bagi yang susah. Terima kasih Bapa, kami sangat yakin bahwa Engkau terus akan melindungi para pendoa Galilea, termasuk keluarga atau istri, anak, cucu, dan keluarga lainnya. Kami doa Engkau jamah dimanapun berada, Engkau terus memberikan kami kesehatan yang sehat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi setiap yang sudah didoakan oleh para pendoa. Kami percaya karena setiap pendoa Galilea Engkau telah berikan kuasa. Oleh karena itu pendoa-pendoa yang telah mendoakan semua Engkau berkati. Dan semua yang didoakan pada malam hari ini sudah disembuhkan oleh darah Kristus dan bilur Kristus menjamah mereka. Yang sakit sudah disembuhkan, yang operasinya normal, yang melahirkan akan melahirkan dengan sempurna, anaknya sehat, ibunya sehat dalam nama Yesus. Kami juga doa khusus untuk Pak Ril Taroreh, Tuhan, Engkau berikan mata yang baru untuk mata sebelah kiri akan bisa melihat. Apabila hamba berdoa untuk seorang ibu yang dulu kena hernia, dia disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Pak Ril Taroreh, Engkau jamah berikan mata yang baru, hernianya sehat sempurna mulai hari ini dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang muda yang jadi melek dalam nama Yesus. Percaya Pak Ril Taroreh juga akan menerima mujizat karena Engkau memberikan setiap orang atau setiap anak-anak-Mu yang percaya, yang dengan iman dia mengatakan sembuh, dia sembuh dalam nama Yesus. Kami juga Pak Yonghok sehat sempurna, tidak struknya sudah sembuh dalam nama Yesus, tidak cuci darah dalam nama Yesus, ginjalnya sempurna dalam nama Yesus, tidak operasi jantung, jantungnya sempurna dalam nama Yesus, seluruh kondisi tubuhnya sehat dalam nama Yesus, tidak ada gangguan tulang-tulang sehat, semua sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang lain Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau berkarya, hamba tidak sebutkan tapi Engkau telah mengenal hati mereka dan Engkau mereka dan Engkau sembuhkan. Kami doa kami Tuhan, dia sembuh dalam nama Yesus, sempurna, jantungnya sempurna dalam nama Yesus. Kami doa mata kiri saya Tuhan. Kami tolak roh-roh jahat, iblis kuasa gelap, kami tolak dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Yesus,
Kami tolak stres dalam nama Yesus. Kami tolak kekurang sukacitaan dalam nama Yesus. Hari ini Mami Tina diberikan sukacita dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Engkau jamah Mami Tina, lututnya sempurna, lambungnya sempurna dalam nama Yesus. Tidak mimisan, sudah sembuh dalam Yesus. Mulai hari ini, mulai detik ini kami doa, Engkau cabut segala penyakit yang ada dalam tubuh Mami Tina Iskandar sekarang disembuhkan oleh darah Kristus dan hidup Kristus. Semua penyakitnya diangkat di atas kayu salib karena Engkau mati ditikam di atas kayu salib dengan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Artinya Engkau menciptakan kami semua, khususnya Mami Tina, segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak menderita, tidak pikun, tidak lumpuh. Dalam nama Yesus, jantungnya sempurna, paru-parunya sempurna, ginjalnya sempurna, seluruh penglihatan sempurna, dari ujung ke ujung, sehat sempurna, tidak ada gangguan. Yesus, mulai hari ini, mulai detik ini kami doa untuk Mami Tina sehat sempurna dalam Yesus. Segala masalah, segala persoalan, segala yang mengakibatkan sakit diangkat dari salib, di atas salib kami hancurkan semua. Kalau ada kuasa setan, iblis, siapapun yang mengganggu, intimidasi, kami hancurkan dalam Yesus. Kami juga doa untuk Pak Andi Amos sehat sempurna, dari jongkok kaki sehat, bicara sehat dalam Yesus, jantung sehat sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Pak Andi sehat sempurna. Kami juga doa dan juga relasi diberkati dalam nama Yesus. Semua dibayar, utang dibayar oleh yang kami tolak penipu, kami tolak membohong dalam nama Yesus. Mulai hari ini semua tagihan akan lunas dibayar dalam nama Yesus. Kami doa juga untuk Pak Surya dan juga Ibu Tina. Kami doa bisnisnya diberkati dalam nama Yesus 100 kali ganda apa yang pernah diterima. Kami juga doa untuk yang lain, untuk Ibu Tina, Engkau jamah anak-anaknya, apa yang dikerjakan di usaha Engkau buat berhasil. Kami tolak penghalang-penghalang berkat dalam nama Yesus. Kami doa berikan Ibu Dita sukacita dan damai sejahtera dalam kemandiriannya. Engkau lindungi. Kami tolak, kami perintahkan dalam nama Yesus malaikat di surga untuk menjaga, untuk lindungi. Roh Kudus memberikan penghiburan untuk Ibu Dita, anak-anaknya dalam nama Yesus, sehingga Ibu Dita akan terus mencari Tuhan untuk mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kudus, Pak Aryadi dan Ibu ini dalam pelayanan asyad. Kami juga doa untuk Ibu kandung Ibu ini sehat sempurna dalam Yesus, berpanjang sehat, tidak sakit-sakitan, tidak menderita dalam Yesus. Kami doa untuk Pak Aryadi bisa diberkati 100 kali ganda buat berhasil. Kami tolak orang-orang penipu, kami tolak penipu, kami tolak pembohong dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibu dia jamaah dalam pelayanannya, keluarganya berkati, anak cucunya berkati dalam nama Yesus. Dalam pelayanannya apapun dalam usahanya diusahakan diberkati dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibu Juni, Tuhan, untuk anaknya, istrinya, dalam pekerjaannya, Engkau jadikan suaminya naik jadi tolong Yesus, anaknya diberkati. Untuk anaknya diberkati, mertua diberkati, istri diberkati, keluarga semua dalam Yesus. Pelayanannya dahsyat luar biasa. Terima kasih berdoa kami untuk Ibu Yuni, Engkau berikan kesehatan yang sempurna dari ujung kaki sehat, tidak sakit-sakit. Anak muslim kami akan juga berkati, berikan jodoh yang terbaik. Kami juga doa untuk anak Ibu Lydia, memberikan jodoh yang terbaik dalam nama Yesus. Ibu Eli, memberikan jodoh yang terbaik dari Engkau. Kami menolak penghalang-penghalang jodoh karena Engkau menciptakan manusia segambar seperti Allah. Artinya untuk memenuhi bumi ini seperti pasir. Dalam nama Yesus kami doa, dalam nama Yesus untuk anak pada dimana yang akan ada pernikahan, Engkau berkati semua biaya. Kami tolak penghalang semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami yang singkat ini kami berdoa untuk semua para Galilea Blessing Ministry yang ada Ibu Ina juga diberkati dalam nama Yesus. Ibu Diana diberkati dan juga yang lain yang tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau telah mengenal mereka dimanapun berada. Terima kasih Bapak, sementara kami yang meninggalkan Zoom ini, kami melindungi kami, memberkati kami setiap apa yang kami kerjakan. Engkau buat kami berhasil setiap pelayanan kami, setiap pelayanan pada Galilea, dan yang sakit
menyembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang membutuhkan Amin Tuhan Yesus. Engkau berkarya dan Engkau nyatakan mujizat ada, sehingga para penjual Galilea dimanapun berada akan menjadi teladan, akan dikenal oleh banyak orang. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena berkat luar biasa sampai malam hari ini kami sehat sempurna, tidak kurang suatu apapun. Amin.